apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, warga yang belajar PKBM juga lakukan persiapan jelang UN. Ada pula MCK layak untuk warga Kamal. Ya, dan hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang kenaikan iuran bulanan BPJS Kesehatan, selengkapnya dalam segmen Bincang. Jelang ujian nasional 2016, jumlah siswa yang mengikuti bimbingan belajar di lembaga bimbingan belajar terus meningkat. Ya, meski UN bukan lagi sebagai penentu kelulusan, namun bimbel tetap menjadi prioritas karena UN berpengaruh untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Minat murid SD, SMP, dan pelajar SMA untuk mendapatkan bimbingan belajar tambahan dari lembaga les privat ternyata masih tinggi, meskipun ujian nasional tak lagi menjadi syarat kelulusan. Bagi peserta bimbingan belajar SD dan SMP, jasa lembaga les privat masih dibutuhkan untuk membantu mendapatkan nilai ujian nasional yang tinggi sebagai syarat masuk ke sekolah unggulan. Sementara bagi pelajar SMA, nilai ujian nasional masih menjadi acuan untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi atau SBMPTN. Seperti yang terlihat di tempat bimbel One Learning Center yang berada di Jalan Raya Greenfield, Blok AS nomor 34E Jakarta. Jumlah siswa di bimbel One naik 3 kali lipat dari biasanya menjelang ujian nasional. Pemilik bimbel One Learning Center, Kirman Sidunata, mengatakan lembaga bimbel ini memberikan tryout sebanyak 4 hingga 5 kali agar siswa lebih terasa dalam menyelesaikan soal ujian. Kalau minatnya sih animonya cukup tinggi ya Bu ya, karena untuk UN ini kan nanti ada persyaratan minimal kelulusannya ya. Rata-rata kenaikan yang kita lihat itu sekitar 2-3 kali dari kenaikan jumlah siswanya. Selama UN nanti kita akan siapkan anak-anak Bu, apalagi untuk mendekati UN ya, itu kan ada intensif, anak-anak dilatih dengan soal UN dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka terbiasa. Dengan mereka terbiasa nanti diharapkan satu mereka itu tidak gugup, tidak grogi, dan cukup cepat mengerjakan nanti di UN-nya. Audrey, salah seorang peserta di bimbel One Learning Center, murid SD kelas 6 ini tertarik mengikuti bimbel karena ingin memantapkan diri untuk menguasai materi pelajaran yang diujikan pada 16 Mei mendatang. Meskipun ujian akhir membuatnya gugup, Audrey optimis akan mendapatkan nilai sempurna di ujian nasional. Perasaannya sedikit gugup untuk menghadapi UN, tapi juga ada rasa tidak sabar untuk menghadapi UN itu karena berdasarkan kakak kelas bilang UN susah, untuk membuktikannya benar atau salah. Kepala Badan Standarisasi Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa ujian nasional menjadi penentu masuk perguruan tinggi karena praktis, ekonomis, dan untuk menghilangkan penyimpangan dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Lydia Agustin, Hairudin, DAI TV. Sebagai bentuk persiapan menghadapi ujian nasional, siswa-siswi dari SMK Cinta Kasih Cengkareng membentuk kelompok belajar yang dinamakan Tutor Sebaya. Di kelompok belajar ini terdapat 1 siswa yang menjadi tutor bagi teman-teman sekelasnya. Ya, metode ini dianggap efektif sebab belajar dengan teman sebaya lebih dapat memancing rasa ingin tahu dari siswa. Penyelenggaraan ujian nasional untuk tingkat SMA dan kejuruan tinggal hitungan hari. Sebagai bentuk persiapan, para siswa kelas 12 dari sekolah Seci Cengkareng membentuk kelompok belajar yang dinamakan Tutor Sebaya. Satu kelompok terdiri dari 5 hingga 6 orang siswa, di mana salah satunya berperan menjadi tutor yang mengajarkan teman-teman sebaya lainnya. Apabila ada yang tidak dimengerti, tutor akan mewakili teman-temannya untuk bertanya kepada guru yang bersangkutan. Menurut Anas, salah satu siswi SMK Cinta Kasih, belajar melalui tutor sebaya lebih efektif dibandingkan dengan pengajaran di kelas. Sebab para siswa cenderung lebih takut bertanya kepada guru dibanding teman sebaya. Kita bisa menambah ilmu pengetahuan kita, kayak misalkan kalau misalkan ada pelajaran yang masih kurang, kita bisa menambah. Nah, itu kan sharing antara teman itu lebih bermanfaat gitu kan, lebih banyak manfaatnya gitu. Dan kalau misalkan menurut saya itu kalau sharing dengan sesama teman itu dia kita lebih bisa menangkapnya gitu. Kalau misalkan ke guru kan kadang kan kalau saya takut sama guru ini gitu kan. Jadi kan kalau buat proses pembelajaran itu sendiri agak sedikit terganggu gitu. Selain menjadi tutor sebaya, siswa juga mempersiapkan ujian nasional dengan menambah waktu belajar di rumah. Seperti yang dilakukan oleh Michelle,
siswi kelas 12 jurusan Administrasi Perkantoran SMK Cinta Kasih. Dari 4 pelajaran yang akan diujikan, bahasa Indonesia adalah materi yang paling tidak dikuasai oleh Michelle. Oleh sebab itu, ia memakai waktu luangnya untuk membaca surat kabar atau mengerjakan kumpulan soal bahasa Indonesia. Jika biasanya ia belajar 2 jam sehari, kini Michelle menambah waktu belajarnya hingga 4 jam sehari. Biasanya belajarnya kan pulang paling belajar buat besok gitu. Sekarang kita harus belajar bener-bener apa aja nih materi yang nggak tahu nih harus bener-bener nguasain banget. Soalnya kalau satu soal itu tuh berharga banget buat ngejawab ujian nasional itu. Lebih banyak baca-baca soal, lebih nemuin soal-soal yang baru. Jadi kita bisa pengetahuannya bisa lebih luas lagi. Kegiatan tutor sebaya ini dilakukan setelah waktu pulang sekolah dari hari Senin hingga hari Jumat. Yeremia Tera, Budiworo Utomo, The ITV. Tak hanya pelajar di sekolah formal, 427 warga belajar di PKBM Bina Insan Mandiri atau yang dikenal sebagai Sekolah Master Depok juga tengah mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian nasional 2016. Ya, sejumlah siswa yang berasal dari kalangan marginal ini begitu semangat mengikuti jam tambahan sebagai langkah persiapan ujian nasional. Ujian nasional yang rencananya dilaksanakan pada bulan April dan Mei mendatang juga diikuti oleh sejumlah warga belajar di Sekolah Masjid Terminal atau Sekolah Master Depok, Jawa Barat. Jumlah warga belajar di Sekolah Master yang terdaftar mengikuti ujian nasional tahun ini sebanyak 427 anak, di mana untuk tingkat SD terhitung sebanyak 173 siswa, tingkat SMP sebanyak 162 siswa, dan pada tingkat SMA sebanyak 137 siswa. Selain dari program belajar yang dijalankan, warga belajar diharuskan mengikuti tutorial tambahan yang diberikan relawan Sekolah Master untuk persiapan tambahan menghadapi ujian nasional. Tutorial tambahan ini diberikan layaknya jam belajar tambahan di sekolah lainnya. Waktu belajar dan tutorial tambahan yang diberlakukan Sekolah Master disesuaikan dengan waktu luang anak-anak sendiri. Mengingat anak-anak yang bersekolah di sini merupakan anak-anak kaum marginal yang harus bekerja membantu orang tua untuk menambah pendapatan keluarga. Adanya jam di luar jam yang biasa anak-anak dipakai untuk belajar. Jadi ada tambahan pembelajarannya. Kalau yang dari sekolah menengah pertama terbuka, ada waktu luang untuk mereka melakukan pemantapan dan pembahasan pendalaman materi. Meskipun memiliki fasilitas yang terbatas, namun warga belajar di Sekolah Master ini tetap semangat mengikuti program belajar yang telah dicanangkan tanpa ada keluh kesah. Persiapannya sih belajar terus, akhir-akhir ini sibuk ujian praktek, ujian tryout, masih banyak lagi nanti ke depannya. Kayak les juga biasa, terus dikasih buku-bukunya, buku modul kayak latihan-latihan soal gitu. Sekolah yang berdiri sejak tahun 2000 ini tidak memungut biaya apapun terhadap warga belajarnya. Sebaliknya, sejumlah fasilitas diberikan kepada anak didik sebagai bekal dalam proses belajar seperti buku dan alat tulis. Ahmad Effendi, Fajar Agestino, The ITV. Selain program belajar yang berdasarkan kepada akademis, Sekolah Master juga mengedepankan muatan lokal berupa pelajaran kewirausahaan. Ya, muatan lokal diberikan untuk menumbuhkan jiwa kemandirian anak-anak dalam berwirausaha. Sejumlah warga belajar di Sekolah Master Depok, Jawa Barat nampak sigap menjalankan usaha di bidang makanan. Sejumlah warga belajar ini membuat makanan siap saji agar dapat dijual di sekitar lokasi Sekolah Master. Bukan tanpa alasan mereka membuat usaha yang cukup memakan banyak tenaga. Usaha yang dilakukan di luar jam belajar ini merupakan bagian dari program muatan lokal yang diajarkan Sekolah Master untuk tingkat SMP dan SMA. Bahan dan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan wirausaha merupakan modal yang diberikan pihak sekolah untuk mengembangkan bakat dan kemandirian warga belajar. Warga belajar yang ikut terlibat dalam usaha ini merasa senang, bahkan mereka berani untuk gagal dan bangkit, untuk melatih kemandirian dan ketangkasan, guna mengelola peluang wirausaha yang ada. Yang diajarin tuh kita pertama balik modal, kita nggak usah nyari untung, kita harus nyari rugi biar mental kita kuat gitu. Kemudiannya jangan putus asa gitu, harus benar-benar berjuang aja.
Selain dari usaha makanan, warga belajar juga membuat kerajinan sederhana yang nampak apik, yang bernilai ekonomi. Kerajinan ini terbentuk dari barang-barang bekas yang didaur ulang menjadi kerajinan seperti tas, aksesoris pajangan yang unik. Kita menyebutnya anak-anak hebat di sini. Anak-anak yang luar biasa, punya potensi luar biasa, yang memang sangat sayang ketika memang tidak difasilitasi atau tidak ada ruang untuk mendisplay apa yang mereka bisa hasilkan. Akhirnya di 2014 bulan November itu kita dengan teman-teman semua di sini, dengan relawan semua, kita berdiskusi untuk bagaimana caranya supaya mereka bisa memiliki ruang untuk mengembangkan apa yang menjadi potensi mereka, sehingga mereka bisa menghasilkan sesuatu yang memang bisa bernilai. Sekolah yang berada di bawah Yayasan Bina Insan Mandiri Yabim memiliki warga belajar hingga 1.467 anak. Program belajar yang diterapkan meliputi akademis umum dan muatan lokal tambahan berupa wirausaha, musik, hingga teater. Ahmad Effendi, Leandro Ando, DAI TV. Ya, kita beralih ke informasi lain. Minimnya kehidupan warga kampung belakang Kelurahan Kamal, Jakarta Barat yang tidak memiliki MCK dan sumber air bersih mendorong Universitas Budi Luhur dan KSM Nyur untuk membuat sarana MCK bagi mereka. Ya, tak hanya itu, KSM Nyur juga memberikan beberapa pelatihan keterampilan bagi kaum ibu dan mendirikan rumah belajar Nyur bagi anak-anak kampung belakang RT 10 RW 3 Kelurahan Kamal, Jakarta Barat. Warga yang tinggal di kampung belakang RT 10 RW 3 Kelurahan Kamal, Jakarta Barat kini bisa hidup lebih bersih. Karena sebelumnya 1.270 kepala keluarga dengan latar belakang pekerjaan buruh serabutan hidup dengan minim sanitasi dan berperilaku BAB sembarangan. Dengan kehadiran fasilitas MCK yang terletak di RT 10 RW 3, kini warga kampung belakang bisa merubah perilaku lamanya dengan memanfaatkan sumber air bersih untuk kebutuhan rumah tangga dan jamban bersih. MCK ini diresmikan pada tanggal 22 Maret 2016 lalu. Inisiatif ini timbul dari kepedulian Universitas Budi Luhur dan KSM Nyur terhadap kampung belakang Kelurahan Kamal RT 10 RW 3 Jakarta Barat yang masih menjadi kawasan tertinggal di perkotaan. Untuk mewujudkan kampung sehat, KSM Nyur bekerja sama dengan Universitas Budi Luhur Jakarta membuat torn air dan pengeboran sumber air bersih. Selain pembuatan MCK yang diadakan oleh Fakultas Arsitektur Universitas Budi Luhur, KSM Nyur juga memberikan berbagai pelatihan dan pembekalan keterampilan, seperti pembuatan kue khas Betawi, daur ulang barang bekas menjadi barang berguna, dan rumah belajar Nyur. Saat ini, Rumah Belajar Nyur memiliki 24 relawan guru yang mengajar 200 anak di kampung belakang Kamal. Semua kegiatan yang diadakan KSM Nyur tidak dipungut biaya. Kalau kita lihat bahwa kita adalah universitas yang berbudi luhur, yaitu basisnya adalah berbudi luhur itu bermanfaat bagi pihak lain, tidak merugikan pihak lain. Kita akan di sini pada prinsipnya sebenarnya adalah pemberdayaan masyarakat. Kemudian apa? Kita ada jambanisasi, kemudian ada penanganan sampah, ya, dan sebagainya. Intinya adalah pemberdayaan. Untuk bentuk kegiatannya di sini, yang paling utama tujuan kita kemari, sayangku, adalah menjadi pendamping masyarakat, menjadi teman masyarakat untuk belajar bersama, merubah pola pikir dan perilaku masyarakatnya menjadi lebih baik, lebih peduli. Berbagai kegiatan sosial dan pembekalan keterampilan yang diberikan oleh KSM Nyur dan Universitas Budi Luhur ini dinilai sangat positif oleh Camat Kalideres, Jakarta Barat. Masyarakat di daerah kampung belakang kini lebih mandiri dan merasa terbantu dengan adanya sarana MCK serta pelatihan keterampilan ini. Menurut saya kegiatan ini sangat baik sekali dalam rangka memberikan perhatian kepada masyarakat. Karena walaupun di Kelurahan Kamal khususnya di RW 03 ini merupakan bagian dari pemerintah DKI Jakarta, namun situasi kondisinya kita bisa lihat memang perlu ada pembenahan dan pembangunan yang dilakukan di lingkungan RW 03 Kelurahan Kamal. Acara sini memang cukup baik sekali dan sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kelurahan Kamal, terutama RW 3 dan 4. Antusias masyarakat itu sangat di luar dugaan.
Lydia Agustin, Hairudin, Dai TV. Selanjutnya, kami akan membahas tentang kenaikan iuran bulanan BPJS Kesehatan, namun setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas, ini masih hangat diperbincangkan di Indonesia, yaitu kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Betul. Yang katanya per 1 April ini akan naik. Ada Dan penyesuaian ya? Betul sekali. Nah memang pemerintah sudah memutuskan per 1 April 2016 ini ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dan ini memang kebijakannya sudah tertuang di Perpres nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua dari Perpres nomor 12 di tahun 2013 tentang jaminan kesehatan nasional. Kalau kita melihat kenaikan iuran kelas 3 itu sekarang menjadi Rp30.000, kemudian kelas 2 Rp51.000 dan juga kelas 1 Rp80.000. Tapi dengan adanya kenaikan ini yang katanya akan diaplikasikan mulai 1 April besok, ini banyak menuai pro dan kontra dari masyarakat. Ya. Betul, karena sebagian dari mereka mungkin ada yang masih keberatan dengan kenaikan tersebut. Ada juga yang tidak keberatan dengan kenaikannya, tapi merasa pelayanannya belum baik. Jadinya masih menginginkan pelayanan yang lebih baik lagi. Nah, ini masih jadi perbincangan dan perdebatan sebenarnya ya. Oke, kalau gitu nanti akan kita bahas lebih mendalam karena sudah hadir di studio Halo Indonesia Irfan Humaydi selaku Kepala Departemen Komunikasi dan Humas BPJS Kesehatan. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan akan melakukan penyesuaian tarif iuran per April 2016 mendatang. Penyesuaian tarif ini diberlakukan bagi peserta mandiri maupun pekerja bukan penerima upah dari kelas 1 hingga kelas 3. Penyesuaian ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Adapun besaran kenaikan iuran untuk BPJS Kesehatan kelas 1 yang semula sebesar Rp59.500 menjadi Rp80.000. Peserta BPJS Kesehatan kelas 2 yang semula Rp42.500 menjadi Rp51.000. Sedangkan bagi peserta BPJS Kesehatan kelas 3 yang semula Rp25.500 menjadi Rp30.000. Selain penyesuaian tarif, BPJS Kesehatan juga menetapkan beberapa perubahan prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Di antaranya mengenai prosedur pembayaran tepat waktu agar subsidi silang yang diterapkan dapat digunakan secara maksimal untuk biaya kesehatan masyarakat. Jika sebelumnya peserta diberikan tenggat waktu selama 6 bulan setelah tanggal jatuh tempo, per 1 April 2016, peserta hanya diberikan tenggat waktu selama 1 bulan sebelum akun peserta dinonaktifkan. Penyesuaian tarif BPJS Kesehatan ini diharapkan sejalan dengan perbaikan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh peserta BPJS Kesehatan. Ya, tentunya kalaupun ada kenaikan, biasanya harus diimbangi dengan kualitas mutu yang baik. Juga yang harus naik. Nah, ini mungkin harapan banyak orang, termasuk saya juga nih, saya pengguna BPJS loh. Oke, kita langsung sapa Pak Irfan. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Pak? Harus sehat ya. Karena pakai BPJS. Oh iya dong. Oke, Pak Irfan, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kenaikan iuran, per 1 April kah memang akan fix diberlakukan kebijakan ini? Ya, berdasarkan Perpres 19 tahun 2016 disebutkan memang adanya penyesuaian iuran khususnya untuk segmen pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja itu dimulai 1 April 2016. Nah, selama Perpres tersebut tidak ada perubahan, maka jalan pada tanggal 1 April 2016. Oke, ini apa faktor yang melatar belakangnya harusnya ada penyesuaian? Apakah dengan iuran, dengan tarif yang selama ini berjalan, memang ternyata istilahnya nombok banyak nih, karena memang peminatnya, sedangkan ya kira-kira yang cuma radang, pilek aja sekarang udah pakai BPJS untuk berobat. Apakah memang faktornya seperti itu? Ya, sebenarnya pembahasan iuran ini itu sudah di akhir 2014. Jadi bukan baru-baru ini. 2 tahun yang lalu ya? Iya, dan pada awal
program ini berjalan, bahkan sebelum program ini berjalan, DJSN itu mengajukan usulan iuran sebesar 27.500 per jiwa per bulan untuk segmen PBI. Itu yang paling rendah. Nah, namun fiscal space yang ada iurannya 19.225. Nah, itu saja sudah ada gap. Nah, ditambah lagi di 2014 itu ada banyak adverse selection, di mana yang daftar hanya yang sakit saja. Itu sampai bulan Oktober sekitar 1.300% rasio klaimnya. Nah, begitu ada ketentuan 7 hari proses pendaftaran turun jadi 600%. Ada ketentuan lagi 14 hari turun lagi sekitar 300%. Sampai sekarang masih tetap 284% untuk segmen informal sektor tersebut. Jadi penyesuaian iuran ini satu, pembahasannya sudah sangat lama dari 2014, dan ini untuk dan dalam rangka kesinambungan program untuk mengejar nilai yang wajar, nilai sesuai dengan keekonomian dan perhitungan aktuaria agar program ini berjalan dengan baik dan juga untuk mencapai standar pelayanan minimum yang baik. Oke, ini kalau kita melihat sesuatu yang naik harganya pasti selalu selaras diimbangi dengan mutu yang baik. Nah, apakah memang ada manfaat tambahan dari yang ada sebelumnya ketika memang iuran bulanan BPJS Kesehatan ini naik, Pak? Ya, kalau tadi saya cerita sebelum BPJS berdiri, DJSN mengajukan 27.000. Lalu fiscal space-nya 19.225. Nah, tahun 2015 DJSN melalui para ahli, baik aktuaris maupun ahli jaminan sosial dan sebagainya, menghitung berdasarkan experience data 2014, iuran yang diajukan adalah 36.000 per jiwa per bulan untuk PBI. Artinya angka segitu berdasarkan ahli itulah angka yang wajar sesuai dengan nilai keekonomian dan perhitungan aktuaria. Disitulah yang memungkinkan untuk memberikan pelayanan dengan standar pelayanan minimum yang baik. Nah, namun sekali lagi fiscal space hanya 23.000. Tapi pemerintah berkomitmen untuk menutupi kalau memang terjadi mismatch. Nah, ini sebenarnya penyesuaian iuran ini dalam rangka mencapai angka nilai yang wajar tersebut agar pelayanan dapat diberikan sesuai dengan nilai itu. Gitu. Apakah selama ini memang dianggap pelayanan yang diberikan belum bisa maksimum atau minimum yang tadi minimum yang baik dengan karena harganya memang belum disesuaikan karena masih mengejar harga standarnya tadi. Apakah selama ini kendalanya juga ada di situ sampai kan kadang-kadang memang harus mengantri lama, waiting listnya juga luar biasa lama. Apakah ini juga salah satu faktornya sehingga harus terjadi penyesuaian? Iya. Jadi kalau terkait dengan pelayanan, kita tetap memberikan pelayanan dan juga membayar tarif ke rumah sakit sesuai ketentuan Permenkes. Nah, justru kalau tadi terkait dengan antrian dan sebagainya, kita lihat bisa dari dua sisi yang berbeda. Dari sisi yang satu boleh jadi, oh ini banyak antrian, tapi di sisi lain justru di situ menunjukkan bahwa masyarakat itu sangat membutuhkan program ini. Sehingga begitu dibuka 2014, boleh jadi rumah sakit itu angka kunjungannya meningkat tajam. Nah, dan itu sebagian besar peserta BPJS. Mereka memanfaatkan program tersebut dan mendapatkan manfaat. Data tahun 2015, lebih dari 100 juta kunjungan di vaskes tingkat pertama. Lebih 30 juta kunjungan di rumah sakit seluruh Indonesia. Dan lebih dari 6 juta kasus rawat inap di rumah sakit. Dan itu mengcover baik itu operasi jantung, kemoterapi, cuci darah, talasemia, hemofili. Dan itu mereka semua terlayani dengan baik. Hanya mungkin beberapa case ada boleh jadi memang mengalami keluhan dan sebagainya. Hanya memang yang disorotinya yang keluhan. Lupa tidak melihat bahwa yang 100 juta orang 100 juta kunjungan ini nggak dilihat gitu. Seolah-olah ini terhapus dengan adanya sekian yang nilai setitik rusak susu sebenarnya. Tapi karena mungkin mereka berpikir mereka juga sudah membayar jadi mungkin ingin disamaratakan lah seperti itu. Iya betul, dan kalau misalkan tadi kita bilang masalah keluhan, sebenarnya mungkin masyarakat juga berpikir nih, ini memang kalau kita lihat antrian tadi ya, kesalahan BPJS-nya kah yang memang membuat seakan-akan dianaktirikan si peserta BPJS, atau memang kebijakan rumah sakit juga menentukan? Ya, jadi memang tantangannya pertumbuhan peserta dibandingkan dengan pertumbuhan vaskes, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan,
itu belum sebanding. Artinya lebih pesat peserta. Sedangkan untuk membangun rumah sakit, lalu juga meluluskan dokter, spesialis dan sebagainya, itu butuh waktu. Nah, tapi memang saat ini mungkin hampir kurang seimbang. Nah, hanya seperti tadi saya katakan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara peserta BPJS dengan yang umum. Terbukti tadi saya katakan bahwa di rumah sakit misalnya di Darmais, pada hari itu 1000-an yang dijamin. Hanya mungkin memang yang angka 1001 sampai 1100 dia tidak terlayani gitu. Bukan karena di nomor 2 kan. Mungkin boleh jadi inilah yang terangkat, tapi begitu yang sudah ada di rumah sakit, yang sedang kemo, yang sedang rawat jalan, yang sedang rawat inap, nggak dilihat gitu. Nah itu yang kurang objektifnya. Harus lebih objektif melihat. Nah, kita mau tahu nih setelah ada penyesuaian, apa saja yang bisa didapatkan dan pelayanannya meningkat seperti apa. Namun setelah jeda berikut ya, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih membahas tentang iuran BPJS yang akan naik per 1 April ya. Tapi ini kalau kita lihat sebenarnya kabarnya ini terjadi defisit di BPJS Kesehatan senilai kurang lebih 5,85 triliun. Bayangkan sebesar itu. Nah, kemudian menjadi pertanyaan kenapa bisa defisit? Kita tanyakan langsung ke Pak Irfan. Ya Pak Irfan, ada defisit kurang lebih 5,85 triliun rupiah. Nah, kenapa bisa terjadi defisit yang luar biasa besar seperti ini? Ya, yang pertama saya klarifikasi dulu. Itu mungkin angka proyeksi di pertengahan 2015. Tapi yang terjadi adalah tidak sebesar itu untuk 2015. 3-4 triliun. Tadi sudah saya katakan dari awal bahwa pricing di awal itu diajukan 27.000 minimal. Tapi jadi 19.000. Itu saja sudah ada gap. Pesertanya bayangkan itu selisih sekian, pesertanya itu tahun 2014 133 juta. Nah, sehingga kan kurang lebih bisa dihitung sendiri. Yang kedua yang saya katakan sampai dengan Oktober 2014 itu ada adverse selection di mana orang yang sudah terkapar di rumah sakit boleh daftar saat itu dan boleh langsung dijamin. Bayar 25.500 pada saat itu langsung dijamin. Artinya meskipun biayanya jutaan tetap dijamin. Akhirnya begitu Oktober ada ketentuan 7 hari. 7 hari pun masih juga butuh itu. Jadi yang saya katakan klaim rasionya dari 1.300 turun 600, sekarang 300, bahkan sekarang kurang lebih 285. Jadi memang khususnya pekerja bukan penerima upah atau yang mandiri karena masih belum optimal gotong royongnya. Yang mendaftar sebagian besar masih yang membutuhkan. Sedangkan untuk pekerja penerima upah itu kan didaftarkan oleh pemberi kerja. Dia itu ada gotong royongnya. Jadi 1.000 orang belum tentu semuanya sakit. Di situ ada gotong royong. Ini salah satu juga. Di samping tadi satu pricingnya, yang kedua itu tadi banyak yang mendaftar dan membutuhkan. Dan memang program ini sangat bermanfaat dan memang kita tidak bisa menolak gitu. Karena itulah membedakan bahwa asuransi sosial ini dengan program komersial. Kita nggak ada screening, nggak ada pembatasan usia. Mau 90 tahun, mau 80 tahun, mau yang memang ada riwayat penyakit, kita nggak boleh nolak. Begitu. Jadi memang sebenarnya secara prosedurnya sudah dibuat sebaik mungkin. Mungkin prakteknya kan berbeda-beda juga ya. Dan ini masyarakat masih merasa bahwa kenaikan ini dianggap tidak adil karena mereka belum mendapatkan pelayanan yang baik. Dan sebagai YLKI sebagai yang menaungi para konsumen juga punya tanggapan sendiri. Kita ingin tahu seperti apa dalam tayangan berikut ini. Penyesuaian tarif BPJS Kesehatan yang mulai diberlakukan pada 1 April 2016 dianggap akan membebani para peserta BPJS Kesehatan, terutama mereka yang hidup di garis kemiskinan. Hal ini disampaikan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. YLKI meminta agar penyesuaian tarif iuran BPJS diimbangi dengan peningkatan pelayanan kesehatan BPJS. Pasalnya hingga saat ini, YLKI masih menerima aduan dari peserta BPJS Kesehatan yang sulit mendapatkan ruang perawatan serta pelayanan yang berbeda dengan pasien non-BPJS. Tapi kalau misalkan ini memang benar dinaikkan oleh pemerintah, ya pemerintah juga harus punya standar dong. Selama ini pemerintah belum punya standar pelayanan minimal, BPJS itu belum ada standarnya. Seperti apa?
banyak masyarakat yang kemudian untuk mengurus mendapatkan BPJS saja susah, apalagi untuk masuk ke rumah sakit. Ada yang ditolak, kemudian juga ada yang sudah masuk ke rumah sakit tapi tidak dapat ruangan. Kemudian juga pelayanan juga berbeda dengan yang non BPJS macam itu. YLKI menilai pemerintah seharusnya menaikkan iuran penerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya menjadi tanggungan negara dan membatalkan keputusan penyesuaian tarif BPJS peserta mandiri. Baik, itu dia. Tadi YLKI menganggap bahwa ini akan memberatkan kaum menengah ke bawah. Tanggapannya? Ya, begini. Jadi sebenarnya kita lihat nanti segmennya. PBI tahun 2015 hampir 87 juta. Tahun 2016 pemerintah menaikkan kuotanya menjadi 92,4. Itu kan kenaikannya hampir 6 juta jiwa. Nah, ini itu iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Lalu pemerintah daerah juga masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi itu juga mengalokasikan kurang lebih totalnya hampir 15 juta jiwa. Nanti tadi saya katakan kurang lebih 6 juta jiwa itu alokasi di 2016. Artinya ada tambahan sebesar sekian. Kita lihat yang PBPU informal sector itu totalnya kurang lebih 15 juta, 50% diantaranya kelas 3. Let's say yang kelas 3 ini ada sebagian yang tidak mampu. Itu bisa, kalau memang benar-benar tidak mampu, itu bisa beralih ke PBI ini. Melaporkan kepada Pemda setempat, dinas sosial, kami tidak mampu. Kami bisa nggak masuk ke PBI, alokasi tambahan 6 juta, jangan-jangan dia sudah masuk di situ. Jadi way out-nya sudah ada untuk yang tidak mampu. Bayangkan 100 juta lebih loh, 110 juta jiwa itu di cover di PBI. Sehingga tinggal sisanya yang PBPU itulah yang kategorinya menengah, yang dia secara kemampuan bisa bayar. 30.000 per bulan itu hanya 1.000 sehari loh. Karena kalau banyak memang masyarakat dan mungkin LSM mengatakan ini memberatkan. Saya katakan sekali lagi, yang berat dia masuk ke PBI. Kadang-kadang, mohon maaf gitu, kadang-kadang untuk bayar iuran 1.000 sehari berat, tapi beli rokok 15.000 sehari tidak berat. Itu sering begitu. Justru faktanya sekarang adalah PBPU ya yang kemudian banyak katakanlah tunggakan sehingga terjadinya defisit, karena PBI tidak ada masalah sama sekali karena memang dananya sudah dibayarkan oleh pemerintah. Jadi memang, nah ini juga lagi faktanya pekerja bukan penerima upah. Tadi saya katakan lebih banyak yang sakit yang daftar. Akhirnya harus sekeluarga daftar. Oke, sekeluarga. Kurang lebih 40% dari peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja itu ada tunggakan. Modusnya adalah begitu dia mau operasi atau sesar dan sebagainya, dia daftar. Lalu dilayani, setelah sehat dia tidak bayar lagi sekian bulan. Begitu sakit dia bayar lagi. Nah ini kan tidak diharapkan. Dalam program ini kan harus ada gotong royong tercipta. Oleh karena itu melalui kesempatannya juga kami sama-sama menghimbau kepada seluruh, baik itu pemberi kerja maupun tadi sektor informal, bayar iuran juga tepat waktu. Begitu. Oke, dan ini ternyata tadi kan ada tenggang waktu yang tadinya 6 bulan, sekarang 1 bulan. Kalau menunggak akan langsung ditutup akunnya. Nah, ini bagaimana prosedurnya dan apakah memang akan secepat itu? Kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, tadi kan tentang dari 6 bulan ke tinggal 1 bulan masa tenggangnya. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang itu, kita saksikan dulu tayangan berikut. Kalau saya sih nggak setuju ya, terlalu cepat. Saya udah ikut hampir 2 tahun. 2 tahun, pertama saya ikut yang partikelir bayar sendiri. Terus sekarang diganti sama kantor. Karena kan biaya gaji juga belum naik gitu. Biarpun naiknya cuma 9.000 kelas 2. Kalau dibuat setuju ya mau nggak mau kita harus mengikuti, kita harus setuju. Mau gimana lagi? Kalau memang udah waktunya naik ya naik. Kita sebagai rakyat biasa harus mengikuti peraturan dari pemerintah. Ya setuju aja ya. Karena memang sudah ada dari pemerintahnya seperti itu. Aturan tuh terlalu berat aturan. Tapi kalau mayoritas setuju ya ikut aja, setuju gitu aja udah. Orang yang
udah ada sekian, cuma sekian gitu aja, kadang-kadang juga bayarnya kita telat, apalagi naik kan jadinya tambah beban lagi. Kalau menurut saya sih, kalau naik, kalau pelayanan masih seperti ini ya tidak setuju. Kalau boleh naik, tapi pelayanan harus juga ditingkatkan gitu. Penambahan rumah sakit rujukan, jadi rujukan apa tuh untuk daerah-daerah tertentunya aja. Ini kayaknya untuk wilayah Jakarta Timur sini semua rata-rata. Mudah-mudahan rumah sakit rujukan untuk pengguna BPJS banyak, jadi tidak tertuju dengan rumah sakit RSUD aja. Kalau mungkin pelayanannya lebih bagus, terus agak berbelit-belit, obatnya tuh komplit, jadi semua ada gitu. Tidak antri seperti ini, kan kalau seperti ini kan lihat dengan sendirinya gitu. Kayak bukan rumah sakit seperti pasar, jadi terlalu lama di antrian. Saya datang dari subuh, sudah antri ngambil tiket. Dapat nomor tiket masih antri di polinya. Maksudnya pelayanannya itu, terus kalau misalnya kita ada rawat inap gitu kan, kadang-kadang dibilang nggak ada kamar, gitu. Ternyata memang ada kamar, tapi dibilang nggak ada kamar. Ya, itu tadi berbagai keluhan dari masyarakat ya, perihal Terakhir ya, BPJS. nggak ada kamar. itu kayaknya klise deh, masalahnya memang sering terjadi ya. Kita kembali ke Pak Irfan. Pak Irfan, tadi sebelum break kita berbicara tentang dulu kan masa tenggangnya adalah 6 bulan, sekarang hingga 1 bulan. Ketika 1 bulan lewat 1 hari mereka sakit dan menggunakan fasilitas, apakah bisa atau seperti apa prosedurnya? Ya, jadi Perpres yang terbaru mengatur bahwa untuk grace period itu 1 bulan. Tenggat waktu misalnya sekarang bulan Maret, tanggal 10 Maret itu paling lambat bayar. Sampai dengan 10 April dia nggak bayar, maka tanggal 11-nya itu dihentikan haknya. Sehingga kalau mau mendapatkan pelayanan harus bayar dulu. Yang tertunggak plus bulan berjalan, berarti 2 bulan tanpa denda. Ini bedanya dengan yang Perpres sebelumnya. Ya, tanpa denda. Nah, ini untuk mendisiplinkan. Sekaligus juga salah satu faktor yang juga tadi mismatch. Kami waktu sebelum Perpres ini keluar, kan ini juga belum berjalan. 6 bulan kan? 6 bulan itu kami harus bayar ke minimal puskesmas. Sebulan 6.000 per jiwa. Dikali 6, 7 bulan berarti kan? Berarti 7 kali 6, 42.000. Padahal yang bersangkutan bayar 25.500. 6 bulan berikutnya mereka tidak bayar. Kita tetap harus bayar ke puskesmas. Meskipun dia sehat, apalagi kalau dia sakit dalam 6 bulan. Itulah yang juga memberikan kontribusi mismatch tadi. Nah, iuran Perpres sekarang mengatur lebih disiplin lagi agar seimbang antara hak dan kewajiban. Segitu saja ada tenggang waktu 1 bulan. Kalau listrik mungkin langsung hari itu, gitu kan? Telepon juga nggak ada pulsa langsung hari itu. Tapi ini sudah ada dispensasi sebulan. Tapi kalau tidak ada denda, apakah akan memicu adanya fraud atau kecurangan ke depan, Pak? Nah, ada pagar berikutnya. Jadi satu memang dia tidak berhak. Ya kan 1 bulan. Nah, berikutnya kalau dalam sekian bulan dia harus bayar full tanpa denda 2%. Nah, kalau ada ketentuan berikutnya, kalau yang bersangkutan setelah mengaktifkan kembali kartunya dengan membayar iuran yang tertunggak, lalu dia dirawat inap dalam 45 hari semenjak diaktifkan, maka dia terkena denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan dikali iuran tertunggak. Ini juga untuk mendisiplinkan dan sebagai bentuk tanggung jawab yang bersangkutan jangan sekedar tanda kutip memanfaatkan program begitu, karena banyak sekali modus seperti itu. Begitu dia sehat dia nggak bayar, begitu ketahuan dia ke rumah sakit, ini Anda harus operasi jantung 150 juta, biarin deh saya bayar, berapa sih tunggakannya, paling gede mungkin 2 juta, tapi besoknya operasi jantung. Nah, di situ bentuk tanggung jawabnya. Makanya ini kita menciptakan sebuah sistem, kita perbaiki terus menerus agar partisipasi masyarakat juga dan sadar membayar iuran. Gitu. Oke, jadi ini memang kesadaran masyarakat sangat diperlukan ya, karena memang sudah sangat tercover dengan baik seharusnya ya, dengan uang yang sangat-sangat ringan lah kalau kita cicil per bulan. Semoga sukses dan tidak ada pro kontra ataupun konflik setelah penyesuaian di April nanti ya, dan pelayanan kami harap juga makin baik. Baik, terima kasih untuk kehadirannya, sukses terus untuk BPJS Kesehatan, dan kita masih punya banyak informasi lainnya, tetap bersama kami di Halo Indonesia.
Ya, pemirsa, ledakan yang terjadi di Bandara Brussels meninggalkan sejumlah kepedihan. Tidak hanya bagi keluarga korban, warga Prancis dan seluruh masyarakat dunia juga turut merasakan kesedihan tersebut. Ya, masyarakat menggelar aksi solidaritas dengan berkumpul di Place de la Bourse pada Selasa malam. It was not a big surprise. It was expected, but it's terrible. And what I feel is, I can show it to the camera. This is what I feel. You understand what it means? Masyarakat Brussels berkumpul di Place de la Bourse pada Selasa malam waktu setempat. Mereka menggelar aksi solidaritas untuk mengenang para korban yang meninggal dalam peristiwa ledakan bom di Bandara Brussels. Ratusan bunga dan lilin pun diberikan untuk menghormati mereka yang meninggal dunia. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, on se sent unis et solidaires et je crois qu'on fait tous partie d'une même famille aujourd'hui. Et on est là pour montrer qu'on n'a pas peur, qu'on est ensemble, qu'on est là et qu'on est solidaires, quoi. Et puis pour extérioriser aussi la peine qu'on peut avoir aujourd'hui. Selama kegiatan ini berlangsung, petugas polisi terus berpatroli untuk menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif. Ya, teror tengah menghantui Brussels, Belgia. Ya, 2 ledakan yang terjadi di Bandara Brussels membuat warga resah dan menelan puluhan korban jiwa. Ledakan bom terjadi di Bandara Brussels dan salah satu stasiun metro di kota pada hari Selasa, menewaskan sedikitnya 31 orang dan puluhan luka-luka. Sebagai pusat kota Eropa, Brussels lumpuh di tengah tingginya ancaman keamanan. Kelompok Islamic State mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Terjadi 2 ledakan di bandara dan salah satunya diakui sebagai bom bunuh diri. Ledakan tersebut menyebabkan beberapa bagian gedung porak-poranda. Second one was nearby the Starbucks counter. Yeah. I was running away from that explosion, but I thought there would be a third one, so I didn't know where to go. And then 2 workers who were working at the airport told me to come inside in a room. They locked the room, and behind a little gap I saw a soldier, a body taking a body with him who fell on the floor. I don't know. It was a passenger or somebody else. Ya, kembali ke tanah air, pemirsa. Berbekal ilmu dan pengalaman menjadi guru selama 17 tahun, Maralutan Siregar akhirnya mampu mewujudkan mimpinya untuk mendirikan pondok pesantren di Desa Firdaus, Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, lebih dari 300 santri mendapatkan pendidikan gratis di pesantren yang menanamkan pendidikan karakter ini. Diawali pendirian Yayasan Panti Asuhan Zakiyun Nazah di Desa Firdaus, Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2007. Kini Maralutan Siregar mempunyai pondok pesantren di panti asuhannya ini. Pondok pesantren ini memiliki jenjang pendidikan mulai dari menengah pertama, Madrasah Tanawiyah, SMP, tingkat menengah atas, Madrasah Aliyah, dan SMK. Awalnya dari cita-cita kami keluarga, ya saya dan istri tukar pikiran. Kebetulan kami sama-sama dari alumni Fakultas Syariah IAIN, berkiprah di masyarakat, dakwah, dan mengajar, sehingga kami ingin bahwa kami membuat suatu wadah atau yayasan, ya, butuh yayasan yang bisa menampung anak-anak yang marginal itu, sehingga nantinya anak ini bisa kita andalkan dan bisa menjadi generasi penerus memperjuangkan agama dan bangsa kita ini. Yayasan yang menampung santri sebanyak 353 orang ini sama sekali tidak melakukan pemungutan biaya. Siswa-siswa ini datang dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Bahkan ada yang dari Provinsi Riau, Jambi, dan Jawa Barat. Bersama istrinya, Maralutan mendidik dan membiayai hidup anak-anak yang berlatar belakang ekonomi rendah ini. Bapak itu orangnya sabar dan dia yakin bahwa semua apa yang dilaksanakannya itu, apa yang kami laksanakan itu adalah pasti Allah akan bantu. Karena siapapun orangnya Allah bantu, apalagi kita berbuat baik. Itu saya keyakinannya itu kuat.
Berserah diri kepada Sang Pencipta adalah bentuk keimanan yang ditanamkan kepada para siswa. Meski tidak memiliki donatur yang tetap, namun Maralutan selalu mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan pondok pesantren ini. Maralutan juga tetap berusaha memenuhi fasilitas pengembangan diri anak-anak asuh di pondok pesantren ini. Ada sejumlah kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan kegiatan seni seperti nasyid dan marhaban. Karena ekonomi keluarga saya kurang mampu, juga saya ingin menggali ilmu agama di pondok pesantren ini. Perasaan saya mondok di sini saya senang karena dari sini saya bisa mendapat segala pelajaran. Dari yang saya tidak tahu saya bisa menjadi tahu. Keinginan yang kuat itulah. Pokoknya kita itu bisa mengajar dulu gitu. Nanti kan otomatis sedikit banyaknya adalah rezeki dari Allah gitu ya kan. Kalau bisa kita membantulah untuk lebih maju lagi itu, maju pesantrennya. Selain dari sedekah dan infak, dana operasional pesantren ini juga berasal dari kegiatan wirausaha santri SMK jurusan Tata Busana. Para santri sudah mampu memproduksi busana dan melayani konsumen dari luar pondok pesantren. Tim Liputan DAI TV. Ya pemirsa, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindodaai_tv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.